Di sini kita pastikan dulu tanda gejala KA2 yaitu doran, teknus, perjol, puka. Lalu kita lihat di sini apakah ada dorongan ingin meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol dan pulpa membuka. Lalu di sini kita siapkan juga alat yaitu ada partuset dan kain-kain ibu dan kain bayi. Lalu di sini kita pakai celemek. Setelah pakai celemek, lalu kita lepas dulu semua perhiasan yang ada di tangan dan di siku. Lalu setelah itu kita cuci tangan 6 langkah di air mengalir. Lalu kita buka partuset. Kita buka spuit, lalu kita masukkan ke, lalu kita patahkan ampul. Bekas patahannya kita buang ke sendok. Lalu ini kita buang pada kotak sampah warna kuning. Lalu setelah itu kita pakai handphone sebelah. Lalu kita ambil spuit dan oksitosin. Kita masukkan oksitosin sebanyak 3 ml. Terus setelah itu kita buang di safety box. Terus setelah itu kita siapkan alat-alat untuk membuang higien. Di sini ada air teteh, pomade bersih kapas, dan bentol. Lalu setelah itu kita buka dulu kom yang berisi air itu. Lalu kita pakai spoon. Lalu kita lakukan pulpa higien menggunakan 6 kapas. 6 kapas dicelupkan pada air teteh. Pertama adalah kita untuk membersihkan apakah ada sisa darah, apakah ada bekas feses pada kemaluan ibu. Pertama kita dari labia mayor yang terjauh sebelah kiri, lalu labia mayor sebelah kanan kita buka, labia minor sebelah kiri, labia minor sebelah kanan, vestibulum, perineum anus. Lalu kita taruh bekas-bekasnya pada laten klorin dan kita buang pada kotak sampah yang warna. Lalu kita buka. Lalu setelah itu kita lakukan tangan dari tengah secara serial, lalu ikuti jari lainnya. Kita nilai jalan lahir tidak ada benjolan, porsio tidak teraba, pembukaan 10 cm, ketuban untuk presentasi kepala, UKK kadek, tidak ada molase, tidak ada tali pusat menunggung. Lalu setelah itu kita keluarkan jari secara perlahan. Lalu setelah itu kita buka secara terbalik handspoon di air klorin. Lalu setelah itu kita periksa DJJ ibu selama 1 menit. Lalu kita beritahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan kita beritahu keluarga bahwa pembukaan sudah lengkap dan di sini ibu sudah boleh meneran. Lalu kita anjurkan ibu untuk memilih posisi yang nyaman untuk meneran dan anjurkan ibu untuk beristirahat. Ibu untuk diminta bantuan keluarga untuk menemani ibu. Lalu setelah kepala bayi tampak 5-6 cm depan pulpa, lalu kita pasang perlak, bedong bayi atau kain bayi di atas perut ibu. Lalu di sini kita buka partuset, kita pakai handspoon. Lalu kita lanjutkan ibu meneran. Lalu setelah itu kita ambil buku untuk melindungi perineum. Lalu setelah itu anjurkan ibu meneran. Ya, sambil puji ibu pintar, ibu pintar. Nah, setelah
bayi tampak 5. Lalu kita tunggu di sini putaran pasi luar secara otomatis. Lalu di sini kita lihat apakah kita raba apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Jika ada kita longgarkan, jika tidak ada kita lahirkan bahu kita curang ke bawah untuk melahirkan bahu atas, curang ke bawah untuk melahirkan bahu bawah. Lalu sanggah susur. Lalu bayi lahir pukul 11.00 jenis kelamin laki-laki, gerakan janin aktif, warna kulit kemerahan. Lalu kita di sini kita nilai apakah bayi nilainya cukup. Lalu kita keringkan bayi dari muka, badan, kaki kecuali telapak tangan. Lalu kita periksa apakah ada janin kedua atau tidak. Lalu kita beritahu ibu untuk lakukan suntik oksitosin. Ibu, saya suntik ya. Saya suntik ya bu. Suntik. Lalu setelah itu kita buang pada safety box. Lalu setelah kiranya bayi cukup bulan menangis dengan kuat, lalu kita klem tali pusat. Klem pertama adalah jaraknya 3-5 cm dari perut bayi, dan klem kedua jaraknya 1-2 cm dari klem pertama. Lalu kita gunting, lindungi perut bayi. Lalu kita taruh di larutan kain. Setelah itu kita ikat tali pusat di bawah klem. Lalu kita bawa bayi ke dada ibu sambil ditumpuk sambil dia imunisasi IMD. Lalu setelah itu kita taruh klem yang satunya tadi di air favorit. Lalu setelah itu kita lihat dulu tanda-tanda pelepasan pasca, itu uterus globuler, semburan darah tiba-tiba, dan tali pusat memanjang. Jika ada tanda-tanda di atas, lalu kita pindahkan klem 5-6 cm di depan vulva. Lalu setelah itu tangan yang satunya menekan perut secara dorsokranial, lalu kita regangkan secara perlahan. Kita tunggu, jangan ditarik. Lalu jangan dianjurkan ibu untuk mengedan. Lalu setelah itu tampak plasenta 5-6 cm di depan vulva. Lalu kita tampak seperti menangkap bola, lalu kita putar seperti arah jam. Kita semakin panjang, lalu kita menggunakan klem putar secara. Lalu setelah itu kita lakukan masas uterus selama 15 detik atau sampai dengan kontraksi membaik. Lalu setelah itu kita periksa kelengkapan plasenta, apakah ada tidak. Lalu setelah itu kita periksa ada selaput korea dan amnion, dan tanya tali pusat kurang lebih 50 cm belakang, dan bekas klem kita taruh di RP. Lalu setelah itu kita periksa apakah ada robekan pada perineum ibu. Diperiksa seperti arah jarum jam mulai dari jam 3, jam 12, jam 9, jam 6. Lalu kita buang pada kotak sampah. Lalu setelah itu kita nilai apakah ada perdarahan atau tidak. Lalu setelah itu kita buang ininya pada kotak sampah warna hitam. Lalu setelah itu kita cuci tangan 6 langkah. Kita lihat, pastikan kandung kemih kosong. Lalu kita lihat lagi perdarahan ibu. Lalu setelah itu kita lakukan detekan nadi selama 1 menit. Lalu kita tensi ibu. Lalu setelah itu kita menggunakan spoon, kita bersihkan lagi ibu menggunakan air DDT.
1 jam bayi IMD atau 30 menit, lalu kita ambil bayi ibu dedeknya kita suntik dulu ya Bu ya, untuk mencegah perdarahan pada otak bayi ya Bu ya. Sini saya akan melakukan suntik pada dedeknya ya Bu ya. Lalu sini kita ambil dedeknya, ini lalu kita periksa mata.